Halo, dalam sesi ini kita akan membicarakan RS flip-flop. Ini adalah lanjutan dari RS latch, bagian kedua dari seri flip-flop. Untuk mengingatkan saja, jadi flip-flop adalah alat penyimpanan yang besarnya 1 bit. Itu saja, dia bisa menyimpan nilai 0 atau 1. Dan bukan hanya begitu, jadi dia kalau mengeluarkan nilai 0 atau mengeluarkan nilai 1, rangkaian itu akan tetap stabil dalam keadaan 1 atau dalam keadaan 0 sampai ada sinyal lain yang mengatakan ganti nilainya. Jadi ada 4 jenis flip-flop yang akan kita bicarakan dalam seri ini. Yang sudah kita bicarakan itu adalah latch-nya. Jadi yang kita pernah bicarakan adalah latch-nya. Jadi hari ini kita akan lanjutkan dengan flip-flopnya bagaimana. Jadi RS latch-nya seperti begini. Dia menggunakan 2 buah gerbang NAND, dan perhatikan bahwa inputnya harus not S dan not R. Set S adalah singkatan dari set, berarti kalau dia bernilai 1, R-nya 0, dia melakukan set, menyimpan nilai 1 di sini. Kalau R-nya, nilai resetnya 1, dia menyimpan nilai 0 pada Q. Sedangkan Q, not Q ini adalah byproduct saja, hasil sampingan yang selalu memang nilainya adalah negasi dari Q. Kalau S dan R bernilai 0, maka kita ingin supaya dia menyimpan apa nilai Q sebelumnya. Jadi ini adalah logika sekuensial. Jadi sequence, urutan itu penting. Jadi kita sudah lihat bahwa dia kalau S dan R-nya 0, dia akan menyimpan saja nilai Q sebelumnya. Jadi dia berfungsi untuk melakukan set, reset, dan memorize. Nah, persoalannya adalah dia itu asinkron. Jadi kita tidak tahu kapan input masuk, kapan feedback terjadi. Feedback itu berarti ini ya, hasil output yang dimasukkan lagi sebagai umpan balik pada proses pada waktu berikutnya. Kapan outputnya keluar? Nah, untuk itu kita memerlukan alat untuk melakukan sinkronisasi. Nah, alat itu adalah sebuah clock. Nah, clock itu dia disebut clock, tapi sebenarnya dia adalah input yang nilainya 1 atau 0 saja. Ya, jadi dia bisa bernilai 0, dia bisa bernilai 1, dia bernilai 0, dia bisa bernilai 1. Jadi seperti clock ya, tapi sebenarnya cuma sinyal 0 atau sinyal 1. Dia sinyal 0 atau 1 atau 0 atau 1, tapi dia berdetaknya itu secara teratur. Jadi selalu sama interval ketika dia bernilai 1 dan ketika dia bernilai 0. Jadi ini adalah sebuah input lain, input 1 bit lain yang akan kita gunakan. Ya, jadi inputnya bertambah dengan input clock sebesar 1 bit, bukan hanya S dan R, tetapi juga clock. Nah, rangkaian ini hanya aktif mengeluarkan output ketika clocknya bernilai 1. Kalau clocknya bernilai 0, maka dia tidak akan melakukan apa-apa. Dan kapan clock bernilai 1 itu dimulai dari sisi naik ini. Ya, ketika dia naik dari nilai 0 menjadi 1, disinilah mulai dia bisa menjadi aktif, mengeluarkan output. Jadi ini adalah RS latch kita. Ya. Nah, sekarang kita perlu menambahkan. Ya, jadi untuk membuat RS flip-flop atau disebut juga gated RS latch, jadi karena ada latch tapi pakai RS latch, tetapi ada penjaganya di sini ya. Penjaganya itu adalah yang nanti kita pakai sebuah clock. Jadi dia punya. Nah ini perhatikan. Sekarang bukan not S dan not R, tetapi ini S dan R. Kalau di sini kan dia adalah not S dan not R ya, kalau input untuk sebuah latch. Nah, kita perlu 2 lagi gerbang NAND, dan
input kepada gerbang NAND inilah clock itu. Ya, jadi clock ini jadi kita menambahkan rangkaian ini kepada RS latch untuk menghasilkan RS flip-flop. Ini adalah RS flip-flop. Coba kita lihat apa yang terjadi. Saya tidak akan beberkan semua, tapi sebagian saja untuk aljabar booleannya supaya kita bisa diyakinkan ini betul melakukan apa yang kita ingin lakukan. Coba lihat output yang hijau ini dari gerbang ini. Apa yang terjadi? Dia adalah S N clock, ya kan? Tetapi lewat negasi, ini saya sedang berada di sini, S dan clock lewat negasi, berarti dengan hukum De Morgan jadi hasilnya adalah not S kalau clock sama dengan 1. Nilainya adalah not S. Nah, ini kan betul, inilah apa yang kita inginkan menjadi input ke dalam RS latch-nya. Nah, tapi bukan hanya jadi kalau S-nya kita set misalkan 1, maka di sini akan bernilai 0. Tapi bukan hanya itu hanya terjadi kalau clock-nya sedang bernilai 1. Nah, clock ini berubah-ubah nilai secara teratur, kadang-kadang 1, kadang-kadang 0. Maka ketika dia 1, hanya waktu itulah dia menghasilkan nilai not S ke sini. Ketika clock-nya 0, dia tidak mengeluarkannya. Jadi ini mensinkronkan kapan outputnya keluar. Nah, dengan cara yang sama kita bisa melihat bahwa di sini hasilnya adalah not R, tetapi hanya kalau clock sedang bernilai 1. Ketika clock bernilai 0, dia tidak melakukan itu. Nah, apa yang terjadi kalau clocknya sama dengan 0? Kalau clock sama dengan 0, hasilnya apa? Kalau clock sama dengan 0, maka dia berfungsi seperti apa? Seakan-akan S-nya 0 dan R-nya 0. Dengan kata lain, memorize. Jadi kalau clock sedang 0, jangan lakukan apa-apa, memorize saja. Tadi nilainya apa, itu saja yang dipakai. Tapi kalau clock sedang 1, barulah kita masukkan nilai ini. Ya, kalau clock S dan R sama dengan 0 kan berarti latch-nya melakukan memorize saja. Jadi simbol dari RS flip-flop itu seperti begini. Nah, ini ada clock-nya itu disebut kadang-kadang dikasih simbol N dari enable, berarti ini yang membuat dia bisa melakukannya. Dengan kata lain, lakukan ini hanya kalau dia sedang bernilai 1. Outputnya ada 2. Jadi sekarang inputnya ada 3, bukan hanya S dan R, tapi S, R, dan clock. Tabel kebenarannya seperti apa? Nah, tentu saja dia kalau ini akan berfungsi melakukan apa-apa kalau clocknya sedang bernilai 1. Tapi kalau clocknya bernilai 0, ini sebenarnya clocknya sama dengan 0, ini harusnya ada 4 baris ya. Tetapi apapun kombinasi S dan R itu kita sudah lihat aljabar booleannya tadi bahwa dia Qn plus 1-nya akan mempertahankan nilai Qn. Jadi memorize saja. Yang ini dia akan melakukan ini berarti RS latch-nya jadi aktif. Nah, RS latch-nya aktif kapan? Kalau clock-nya 1, dan gimana nih? Oke, kalau S dan R-nya 0 kan dia memorize. Kalau S-nya 0, R-nya 1 kan dia reset. Ini kan adalah hasil yang tadi kita sudah lihat. Ini adalah tabel kebenaran dari, ya, jadi perhatikan bahwa ini adalah RS latch dan ini adalah tabel kebenaran RS latch yang tadi kita sudah lihat. Oke. Tapi kapan dia bisa mendapat nilai input S dan R yang berbeda-beda ini? Kalau clocknya bernilai 1. Kalau clock sedang 0, maka dia hanya memorize saja. Mari kita lihat contoh timing diagramnya. Jadi kalau kita punya 3 input ya, inputnya ada 3 S, R, dan clock. Misalkan, jadi ini contoh saja.
misalkan S-nya berubah begini, dia bernilai 1, lalu seiring berjalan waktu dia berubah jadi nilai 0, dia bernilai 1. R-nya berubah-ubah seperti demikian. Nah, clock itu selalu teratur ya, nilai 0, nilai 1, nilai 0, nilai 1, nilai 0, nilai 1, dan seterusnya. Dengan interval yang sangat-sangat uniform, sangat-sangat seragam. Oke, coba kita lihat. Jadi Q-nya, outputnya, ini output utama ya, not Q itu apa? Ya, kita sudah tahu bahwa not Q itu selalu hasilnya negasi dari Q. Q-nya seperti apa ya? Oke, kita mulai dengan ketika dia belum mulai apa-apa ya, dengan nilai 0. Nah, di sini clock-nya berubah menjadi 1, berarti sekarang dia memperhatikan SR-nya berapa. Ini apa nih? S-nya 1, R-nya 0. Nah, S1, R0 itu adalah tindakan set. Maka dia akan melakukan set. Jadi di sini dia melakukan set. Di sini clock-nya berubah menjadi 0, berarti apapun nilainya tadi kan di sini Qn-nya, sekarang Qn plus 1 sama dengan Qn. Nah, ini pada yang mana? Itu yang ini ya, ini ketika clock sama dengan 0. Pada tahap berikut, di sini clock-nya jadi 1 lagi, S-nya 1, R-nya 0. Nah, di tengah jalan di sini, bukan tengah jalan, tengah interval, ini mereka berubah nilai, S-nya 0, R-nya 1. Nah, itu tindakan apa? 0, 1 itu tindakan reset. Nah, karena clock sedang 1, maka Q juga berubah. Kemudian di sini dia akan memorize saja karena clock sedang 0. Walaupun tolong perhatikan di sini ada perubahan nilai ya, R-nya menjadi 0. Nah, di sini kenapa dia 0? Karena S dan R-nya sama-sama 0, S dan R sama-sama dengan 0, kan ini baris yang ini memorize. Di sini clock-nya aktif, terjadi perubahan nilai. S-nya 1 berarti dia mau set dan suruh memorize. Jadi kalau kita bisa mengetahui, kita bisa membuat ini ya, ini oke. Kalau terjadi perubahan ini, maka tanding diagramnya seperti begini, maka berarti kita mengerti apa yang dilakukan oleh RS flip-flop ini. Sebagai latihan saja, gambarkan lagi supaya kalau kita sering-sering menggambarkan sesuatu, maka itu lebih mudah diingat sampai dengan truth table-nya. Yang ini kalau umpama perubahan S dan R-nya seperti gini nilainya, gambarkanlah nilai-nilai output Q-nya ini seiring dengan perubahan waktu. Sekian tentang RS flip-flop. Jangan pernah berhenti belajar.